Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipano Fazri dari Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Saya ingin menjelaskan mengenai kriminologi yang diempuh oleh Bapak Ibrahim Fikma Idris SHMH. Kriminologi pertama kali digunakan oleh ahli antropologi Prancis yang bernama Paul Tompinar. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang tergolong tindak pidana. Tindak pidana di sini mengacu pada kegiatan yang dilarang oleh hukum oleh orang dan atau lembaga ahli biologi menjelaskan kejahatan sebagai fenomena biologis, yaitu mencari adanya ciri-ciri biologis yang mempengaruhi perilaku manusia. Psikolog menjelaskannya dari segi aspek psikologis yang mempengaruhi perilaku manusia. Dan psikiater menjelaskan bahwa gejala kejahatan tersebut mempengaruhi adanya gangguan jiwa pada pelaku kejahatan. Para ahli hukum menyatakannya sebagai perbuatan melawan hukum pidana. Dan sosiolog menjelaskannya sebagai fenomena sosial yang merugikan masyarakat. Berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan penjahat, termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut. Psikologi kriminal yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan dari suatu sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminal meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak penyakit jiwa dengan bentuk kejahatan serta situasi psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat. Juga meneliti aspek psikis dari para oknum yang terlibat dalam persidangan, jaksa, hakim, panitera, dan terdakwa. Tindakan yang dilakukan orang-orang atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Kriminologi yang merupakan dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan dan banyak jenis dan contoh, salah satunya contoh yaitu pencurian rel kereta api di stasiun Rejosari Natar, Lampung Selatan. Menyatakan terdakwa 1 Sumardianto bin Zainal Abidin dan terdakwa 2 Kris Handiyoko bin Sunarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian pejabat palsu. Mereka sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan sebagaimana diatur dengan diancam pidana pasal 363 ayat 1 kelima Jo pasal 56 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Sumardianto bin Zainal Abidin dan terdakwa 2 Kris Handiyoko bin Sunarman, masing-masing berupa pidana penjara selama 8 bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti 10 batang besi rel yang terdiri dari 9 batang berukuran sekitar 2 meter, sedangkan 1 batang berukuran 70 cm. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Supriyadi bin Kairan. 1 unit mobil merek Mitsubishi tipe L300 PU FBR
4x2 MT model pickup warna hitam tahun pembuatan 2001 atas nama Chandra Sugianto dengan nomor polisi BE 8967CY, nomor rangka MH ML 0PU 39DK 18.920. Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Muhyiddin bin Muninjo, satu buah alat pemotong atau blender, satu buah tabung oksigen dirampas untuk dimusnahkan, satu sel seragam karyawan bagian pemeliharaan jalan PT KAI, satu setel seragam Polsuka polisi khusus kereta api. Dikembalikan kepada terdakwa 1 Sumardianto bin Zainal Abidin dan terdakwa 2 Kris Handioko bin Sunarman. Menetapkan agar terdakwa 1 Sumardianto bin Zainal Abidin dan terdakwa 2 Kris Handioko bin Sunarman masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh penasihat hukum para terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya bagi diri para terdakwa. Setelah mendengar permohonan para terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, dengan permohonan kepada majelis hakim yang mulia agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya terhadap para terdakwa. Dan kedua terdakwa yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan sebagaimana diatur dengan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 Jo pasal 56 KUHP, dan 4 orang lagi masih dalam DPO, daftar pencarian orang. 4 orang ini pegawai outsourcing, dan kedua terdakwa diancam 5 tahun penjara, dituntut jaksa menjadi 8 bulan penjara. Hakim memvonis menjadi 5 bulan penjara. Baik, kesimpulan adapun upaya yang telah melakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian, yaitu upaya preemptif melalui kegiatan penyuluhan hukum, upaya preventif dengan melakukan patroli secara intens pada wilayah jam-jam rawan. Penilaian saya begitu saja. Demikianlah tugas kriminologi. Saya akhiri, bila fisabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.